Adabul khuruji ilal masjid. Utawi iku nerangake tata keramane metu ilal masjid, mari masjid, menuju masjid. Apa saja tata keramanya menuju ke masjid? Ailis sholati tegese krana arahe salat, aulinah mitolabi ilmin utawa krana sepadane golek ilmu. Piye carane? Fa idza faragta min taharatika fasalli fi baitika rak'atay subhi kana al-fajr qad tala. Fa idza faragta mongko nalikane rampung sira min taharatika saking sesuci sira. Ai minal hadasaini tegese saking hadas loro. Lha ngono piye fasalli mongko salat sira fi baitika ing dalem omah sira. Salat apa rak'atay subhi apa jenenge salat sunat qabla subuh itu loh, salat sunat fajar itu loh. Rakaatai subuh ing salat sunat rong rakaate subuh. Ingkana lamun ana apa al fajru fajar iku kotola temen-temen metu atau muncul apa fajar. Wa qra'lan maca sira fihi ma ing dalam rakaatai subhi macane surat al-kafirun ing surat al-kafirun wal ikhlas lan surat ikhlas. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Awi qra' utawa maca sira pilihan yang kedua alam nasrah laka wa alam taro kaifa. Ing surat alam nasrah laka sadrak sakruse lan alam rakaat kedua alam taro kaifa kalau buka sambil fil. Piye maksude kok kaya ngono iku? Faman mongko ta sapane wong iku para maca sapa man fi rak'atayil fajri ing dalem salat sunat rong rakaat subuh. Alam nasrah laka wa alam taro kaifa. Maca alam nasrah lan alam taro kaifa. Ya. Qasurat mongko cendek. Qasurat mongko cendek anu saking man apa ya jukuli aduwin tangane saben-saben musuh ndak berdaya musuh itu. Walam yuj'alan ora den dadiaken lahum kaduwene kulli aduwin. Walam yuj'alan ora den dadiaken lahum kaduwene kulli aduwin alaihi ngatasi man apa sabilun dalan mereka tidak akan mampu menjangkaumu. Wa hadza utawi iki apa jenenge faman qara'a itu barang siap khasiatnya itu ya. Wa tawiki faman qara'a itu khasiatnya sahihun iku bener. Wah ini bener nih, mujarrabun terbukti dan jajal, bisa dicoba, bisa dibuktikan. Bila syakin kelan tanpa mamang. Hakata kaya mengkono mujarrab sahih mujarrab naqalahu nukil ingda sapa Al-Bujairimi Imam Bujairimi anil Ghazali saking Imam Ghazali. Ya ini penting. Jadi misalkan kamu kalau sholat subuh di mana? Di masjid apa di sini? Ya misalnya di gini, lah iso sebelum kamu itu kesini misalkan ya, tapi kalau memang terbentur dengan aturan ya lain lagi. Misalkan aturannya kamu nggak ada melek malam. Kalau bisa kamu subuh jangan langsung ke sini. Bersuci dulu, sholat sunat qobliyatas subhi itu di kamarnya saja. Atau kalau kamu sudah boyong besok, sebaiknya sholat sunat qobliyatas subuh itu dilakukan di rumah. Dilakukan di rumah. Apa faedahnya sholat sunat qobliyatas subhi? Ada hadis sahih yang berbunyi rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita ingin kaya, bahkan terkaya, itu cukup aja sholat sunat 2 rakaat sebelum qobliyatas subuh atau rakaat fajar. Itu kalau orang sholat itu pahalanya itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Oleh diiming-imingi pahala itu hanya gak nyata ya toh. Paling pembuktiannya besok di akhirat. Nah sekarang yang nyata pembuktiannya ini menurut cerita di sini ini
Barang siapa membaca, ada dua cara. Yang pertama, sholat sunat qobliyah atas subuh itu rakaat pertama setelah Fatihah tentunya ya, baca Al-Kafirun. Rakaat keduanya baca Al-Ikhlas. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ini yang mengandung khasiat, yaitu membaca surat alam-alam itu. Apa alam itu? Yang rakaat pertama alam taro, alam nasro, rakaat kedua alam taro. Jadi man qara'a alam-alam. Nah, itu ada dua fungsi. Kalau di sini jelaskan cuma satu ya. Di kitab lain itu banyak keterangannya. Salah satunya, barang siapa sholat sunat qobliyah subuh, rakaat pertama membaca alam nasroh, rakaat kedua membaca alam taro, maka musuh tidak akan mampu menjangkaumu. Tangannya itu tidak akan bisa mencapai. Tangannya itu pendek, tidak bisa mencapai kita, itu tidak akan bisa. Itu hasil pertama. Jadi kon lek duwe musuh, misale musuhmu luwe hebat kok kon. Misalnya kalau kamu konfrontasi itu kamu nggak berani, atau depan langsung nggak berani, ya diperbanyak aja sholat qobliyah subuh ini. Ya malam sholat qobliyah subuh sebelum sholat subuh. Itu hasil yang pertama. Hasil yang kedua, banyak sekali diterangkan dalam kitab fikih. Barang siapa membaca alam nasro dan alam taro pada qobliyah subuh, maka amina minal basur, maka dia terbebas dari penyakit ambeien. Jadi ambeien itu penyakitnya itu sepertinya remeh tapi menjijikkan karena keluar darah dari knalpotnya itu. Itu knalpot ya. Apa itu? Knalpot loh itu ya. Pokoknya ikulah dalan durikulah ya. Dan itu nanti buntutnya itu metu gitu loh. Brutune itu metu. Itu kalau sudah dalam keadaan parah tidak bisa kembali lagi ke dalam, harus dipotong. Nah, salah satu fungsi. Dan ini mujarab ini. Ya, ini bisa dibuktikan. Kalau tidak percaya silakan. Tapi jangan tadi loro dhisik. Ini untuk kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik tidak punya musuh daripada menyelesaikan permusuhan. Jadi di sini dibiasakan toh qobliyah subuh ya. Iya, enggak. Mulai nanti malam ya, coba ya. Qobliyah subuh. Kalau kamu tidak bisa melakukan di kamar masing-masing, ya lakukan di sini enggak apa-apa. Itu penting sekali. Dan sholat sunnah rawatib itu tidak ada pahalanya yang melebihi qobliyah subuh. Rawatib itu kan macam-macam toh. Ada qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, betul ya? Ba'diyah isya ya. Dan yang paling utama qobliyah subuh. Jadi jangan kau remehkan. Logikanya bagaimana Pak? Dengan kalau dibandingkan dengan sholat subuh, lawang sholat sunat ya koyo iku kasihate, lah subuh meneh ngono lho. Jadi di antara sholat 5 waktu itu, mayoritas ulama berpendapat yang paling besar pahalanya adalah subuh, karena subuh yang paling berat. Yang kedua apa Pak? Asar. Asar itu ketok remeh, tapi oke wong ngamblas. Ya sik kadang, ya sik santai. Oh dong ketemu maghrib. Makanya pahala yang terbesar kedua itu adalah asar. Nomor 1 subuh, itu sudah sepakat itu. Yang kedua asar. Jadi tidak menjamin rakaat yang sedikit pahalanya lebih kecil, justru paling besar. Cukup 2 rakaat tapi pahalanya mengalahkan yang 4, 3. Ya toh? 4, 3. Nah, ini model tak pikir-pikir salat 5 waktu itu kayak formasi ini sepak bola ya loh. 4-3-2 ya toh. 4-3-2-1. Baik. Kadzalika lanjut. Kadzalika kaya mengkono-mengkono nekani salat, ai ada isolati tegese nekani salat ya. Rakaatayil fajri ing rong rakaate subuh fil baiti ing dalam omah ya. Bagaimana praktek seperti ini? Karena ono apa kelakuan iku yafalu ngelakoni
sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ini caranya Rasulullah itu begitu. Salat sunahnya di dalamnya, baru subuhnya itu di masjid. Yusannu den sunatake apa ayyafsula. Apa ayyafsula yen to misah sapa wong baina sunnatil fajri dalam antarane salat sunnate subuh wal fardhati lan fardhune subuh. Disunatkan dengan cara apa? Bil ittijai lan turu miring ala sikhi ing atase sisihe wong al aimani kang tengen awil aisari utawa kang kiwa. Wal yaminu utawi miring tengen, miring ke arah kanan itu afdhalul utama. Ya. Walau fil masjid senajan iku dalam masjid. Walau akharaha senajan ngakhirake sapa wong ing sunnah fajar alal fardhati ing atase salat fardu. Kama kon keterangan kala kang dawuh sing ing masapa alwanai wawanai. Wa hikmatu dzalika utawi hikmah mengkono carane sing kaya ngono iku apa jenenge yusannu ayyus shalah itu ana turu miring iku ya. Iku tadzakuri dojaatil kubri ngelingake dan miringakene ing dalam kubur. Awalan nahari ing dalam kawitane masuk dina iku wis dielinno mati maksud ngono. Liukuna supaya ana apa tadzakuru dojaatil kubri. Liukuna supaya ana apa tadzakuru dojaatil kubri kuba isan nangeake membangkitake lahu maring man ala a'malil akhirati kala sabira amal akhirat au li izharil ajsi utawa krana mertelake apes lemah fi awalin nahari dalam kawitane awan wa yaqulu lan ngucap sapa wong fi halit tijahihi ing dalam tingkah turu miring man dongane kene Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar ngono. Allahumma ya Allah, do Allah, Rabb Jibril kang dadi pangerane malaikat Jibril, wa Mikail lan malaikat Mikail, wa Israfil lan malaikat Israfil, wa Israil lan malaikat Israil. Tae teko ya. Wa Rabb Muhammadin lan pangerane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajirni mugi nyelametake tuan ing ingsun. Ajirni mugi nyelametake tuan ing ingsun minan nari saking neraka. Salah satu lan kaping 3. Ngono to. Dadi kon lek mari salat sunat qobliyatul fajri, jangan buru-buru langsung salat subuh. Sunahnya begitu. Tapi kalau langsung subuh ya ora apa-apa, kayak untuk kesunatan cuma itu jauh lebih baik daripada enggak salat sunat ya toh. Kan siapa yang kelas sunat? Kalau ingin sempurna kesunahannya setelah sholat melaksanakan sholat sunnah qobliyatul subhi itu tidurlah miring sebagaimana mayat mau dikubur itu loh. Posisi mengubur mayat itu kan ndase di cara begini ya, ndase di lor, sikile di kidul, ngadepi nang kiblat ini. Kayak wong kate tahu ngubur wong kok gak kon. Gak tahu nampani mayit gak tahu. Alah. Lanangan opo ya lho. Isone mondok bolos tok. Coba lah uji nyali lanang nampani mayit ngono lho yo. Keren kan? Ya. Yang bicara di depan apa pernah? Pernah saya. Berapa kali? Beberapa kali. Jadi ya seingat saya itu 3 kali mungkin saya itu nampani mayit itu. Ya, bude saya, teman akrab saya, sama bude juga. 3 kali kalau tidak salah saya nampani mayat. Seru itu. Wah itu baru adrenalin kan itu ya. Oke, kan kalau mayat itu kalau dipasang dibuka kan? Kan dibuka sama mayat wajah dibuka, terus
Kan misalkan kan begini ya, ini kan ada jeda segini kan yang mau ke tanah, nah itu dikasih lu kata orang Madura itu. Bantal gulingnya dengan harus ditempel kan begini. Nah giliran dibuka itu adrenalin sesungguhnya itu. Ketika dibuka itu orang ting, kering. Tolong. Apa mencolot dulur ya loh. Orang mencolot tinggi. Gitu. Dan saya biasanya ambil kepala. Saya biasanya bagian ambil. Kalau nampani sih bisa badan, bisa kakinya, tapi yang nata kepala biasanya saya yang nata kepalanya. Kita tahu itu adrenalin beneran itu. Karena kata ono blas rek kan. Coba ono sapa ono contone kancamu ono sing mati siji ta sapa. Kalau aku sing anu ya. Ngeri itu. Ngeri sedap gitu loh ya. Jadi begitu. Nah, kita itu disunahkan tidur seperti posisinya mayat ketika dikubur itu dalam rangka untuk mengingatkan bahwa kita bakal mati. Dan menunjukkan kita itu lemah sekali di saat kita mau menghadapi pertamanya hari, awal masuk kepada hari itu yang diawali dari subuh. Hari itu kan diawali dari subuh, itu kita dalam keadaan lemah. Sehingga disimbolkan seperti posisinya orang mati yang dikubur itu. Nah, kemudian disunahkan lagi membaca doa, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkanlah aku dari panasnya api neraka. Diulangi 3 kali. Misale kon lah latihan mati ya posisi niku yo. Misale kon dalam posisi latihan posisi kaya orang mati ngono iku sambil menunggu sholat subuh, ternyata kamu mati beneran loh, insyaallah mati ini sahih. Karena apa yang diucapkan di akhir itu adalah suatu kebaikan. Mintanya kepada Allah, menyebutnya Allah gitu. Apakah kemudian dia itu dengan sholat sunnah kemudian tidur-tiduran mati beneran? Dia itu punya utang subuh? Ya iya dong, wong sudah masuk subuh, terus belum sholat subuh. Ya tinggal diganti aja, utangnya cuma satu itu. Ya. Kadang kalau orang baik itu kan minta, di sini pernah nggak dimintai tolong kodok sholat gitu? Ada. Oh itu sering ya. Menunggu biasanya dikemangan ya. Mie cucur mentau ini, cucur kacang hijau ya toh. Jadi kalau kamu dapat proyek gitu, proyek ya bahasanya. Seneng-seneng susah ya toh, susah waktu ngelangoni, seneng lain mari ya toh. Apalagi kalau yang minta tolong itu termasuk dari keluarga minal agniya itu wah. Di samping ada yangul-yangulnya, lah itu pasti ada amplopnya itu ya. Anda tewas kami puas kan gitu ya. Kepak model santri MB gitu. Anda tewas kami puas gitu. Jadi itu penting sekali ya. Kita itu penting sekali mencoba melakukan seperti itu penting. Nah, bagaimana cara kita memulai? Tentu berat ya. Tentu berat karena kita tidak terbiasa melakukan kebaikan. Tahu-tahu kita memulai kebaikan itu sesuatu yang berat gitu. Maka ada doanya supaya kita bisa memulai itu ya perbuatan-perbuatan baik itu. Salah satunya adalah memulai hari dengan sholat sunnah qobliyatal subhi itu ada doanya. Kalau tadi itu doa tidur miring tadi, tapi jangan tidur beneran, tiduran tapi posisinya miring gitu. Tapi terkadang santri lek modele potongan koyo aku gini, wonten rada gedhe ini gak kena rek turu miring-miring rada suwi-suwi rek. Iku mesti ngawas biasanya ya toh. Tahu berat-berat gitu biasa. Nah ada doanya supaya kita itu bisa memulai itu dengan mudah. Doanya adalah Allahumma barik lana. Doa muntal gitu.
Allahumma bakso. Nah, itu doanya ya. Allahumma bakso. Wes sudah wes. Wes gak usah kakek tuh. Allahumma bakso. Allahumma bakso. Allahumma bakso. Awalnya memang kita terpaksa dan masa berat. Tapi kalau kita sudah mulai terbiasa, kita itu ketagihan. Di dalam teori ilmiah itu dijelaskan, kita itu akan beradaptasi dengan tradisi baru. Ini penelitian ilmiah, penelitian ilmiah, bukan main-main. Sudah berdasarkan hasil pengamatan, metode-metode ilmiahnya, semuanya diputuskan. Untuk kita bisa melakukan kebiasaan itu setidaknya itu diulangi 21 kali. Makanya hikmah dibalik bulan Ramadan itu sampai 1 bulan itu, mungkin kamu ya, mungkin ya. Tapi ini hasil survei. Orang kalau puasa Ramadan itu hari pertama, minggu pertama, minggu kedua itu pasti agak terasa berat. Karena kita belum terbiasa. Tapi tanggal 21 berarti minggu ketiga, akhir minggu ketiga masuk 21, 22, itu kita sudah biasa itu. Antara puasa dan tidak itu sama saja. Bahkan terkadang loh ya, kalau kita itu beruntung, ketika kita sudah memasuki tanggal 29, 30 Ramadan, itu sedih sekali karena besok sudah nggak puasa. Kamu punya perasaan kayak gitu? Ora percaya. Tidak semudah itu Ferguson. Awakmu aja eman. Alah, friend ya. Kalau mesti bunga sehari raya itu bunga. Iya, makanya kan saya bilang kalau beruntung, faktanya lebih banyak yang nggak beruntung. Karena lebih banyak yang senang kalau hari raya, termasuk saya senang ya kan. Lagi jujur aja loh, moto gue yang darati aja. Jadi kalau kita itu beruntung ya, termasuk minas su'ada, itu seperti perilakunya para orang-orang sufi zaman dulu itu kalau sudah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, al-ashru al-awakhir, itu bersedihnya minta ampun. Pertama semakin maju itu semakin sedikit waktu Ramadannya. Semakin maju itu semakin dia takut tidak akan bertemu Ramadan lagi di tahun berikutnya. Karena Ramadan itu adalah tamu agung yang perlu kita jamu seluar biasa mungkin. Lah awakmu kan susah ya toh Ramadan, ya toh. Ramadan mana? Kok cepet men toh gitu ya. Rumahsaku koyo sing ngenane Ramadan, kok Ramadan meneh. Jane Ramadan iki setahun iki sepisan kowe pindho to jane kan gitu ya. Saking teko tipis imanmu lele tetap Ramadan diarani pindho barang ya to. Seperti itu. Nangis. Berok itu kalau ulama zaman dulu, ulama zaman sekarang. Ulama proposal wis kira ngono ya. Ulama proposal ya. Zaman dulu tuh nangis. Bahkan dia itu berbicara kayak orang gila itu berbicara sendiri kepada bulan Ramadan. Wahai Ramadan, sebenci itukah engkau? Kok bisa secepat itu engkau akan meninggalkanku? Apalagi kesempatanku kalau tidak pada masuk pada bulanmu ini. Kalau memang harus berpisah, baiklah, tapi perpisahan ini adalah awal dari pertemuan. Hidupkan aku ya Allah, akan kusambut lagi Ramadan tahun yang akan datang. Kok lah enggak? Sesuk riyo. Allah. Model-model santri kayak ulune kelek ngene iki. Rumet ya. Itu begitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan sholat qobliyatul subuh tadi? Caranya bagaimana? Coba kau paksa seminggu. Tapi ojo putus lah iso. Kalau seminggu kau tidak putus, paksa lagi masuk minggu kedua. Kok lolos sampai 14 hari, paksa lagi sampai 21 hari.
Nah, kalau kamu sudah lewat 21 hari tanpa putus, wis alamat kowe, bejo-bejo kowe. Kamu tuh akan merasa adiksi, muncul perasaan ketagihan dalam diri kita. Koyok ono sesuatu yang hilang apabila kita tidak melakukannya. Ngono lho yo. Padha mbek wiritan lho. Lah awakmu wiritan biasae maca selawat ping 100. Masih kon sibuk kaya apa? Nuwun sewu misalnya dipanggil bunyae, dipanggil Gusmu. Mungkin kamu itu tetap melakukan perintah beliau, tapi tidak secara sadar cangkemmu muni sallallahu alaihi Muhammad. Ya bukan? Itu namanya adiksi. Loh, fungsinya apa, Pak? Pembiasaan sesuatu yang baik ini, Pak. Fungsinya, harapannya sangat besar. Besok ketika kita mati, ya kita akan melakukan perbuatan baik itu. Ngono lho, karena Rasulullah itu pernah bersabda, matal mar'u ala ma'asha. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidup. Lek cangkem niku biasa maca selawat sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa barik alaihi, sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kesandung ya masyaallah sing waca ngono, subhanallah innalillah. Lah lek dapuranmu sing biasa kok ucapno sego penco. Kok pleset iki sego penco. Padahal dia musola karo dodolan sego penco sing disebut. Jaran sing gak melok salah lho sing justru manusia dadi masalah. Iya toh. Jangkrik sing gak kenal kono lho iso digawe bahan meso ya awak. Ya moga. Ngono kadang ngomongi rada rusuh, keplak iso matane suwek. Lek gak suwek yo gak iso melek to, Rek. Iki moto iki kudu suwek, lek gak suwek gak iso melek. Terus lek gak suwek kan ngene matane. Kate delok yo apa? Ya kudu suwek lho suwekane ya to. Oh. Jadi ini fungsinya, salah satu fungsinya itu pembiasaan baik itu, ya, itu akan menjadi modal utama harapan gitu loh. Harapannya ketika nanti di akhir hayatnya akan melakukan kebiasaan itu. Contoh ini loh gampangane loh ya, walaupun gak mesti loh ya. Kalau kamu lihat Liga Champion tahun lalu itu ada pertandingan home away, tahu ya? Itu gol kandang itu kan berpengaruh ya. Baru bulan kemarin ini ya, tahun kemarin ini sudah ada. Sebelumnya kan masih berlaku. Jadi misalkan skornya itu 3-3, ya gitu misalkan gitu ya. Itu menangnya berapa berarti? 4-4 misalkan. Menangnya kok 4-4, 5-5. Iya sih enak aja ya. Di sini menang 2-0 atau yang di sini menang 2-1, di sini menang 3-1. Oh ya menang deh. Pokoknya gini, ada gol tandang, ada gol kandang. Kalau ketika kita main, misalkan saya orang Ganjar bertanding ke lawan Kudurejo, saya bisa ngegolkan 3. Itu kan harapan lolosnya ke fase berikutnya kan besar ya, enggak? Pertama skornya gede, yang kedua gol tandang ini, ya. Paham maksud saya ya? Gol tandang. Maka harapan untuk lolos ke fase berikutnya, ke semifinal, ke final kan lebih besar. Nah kira-kira begitu logikanya gitu loh. Pembiasaan baik itu, kita sudah menabung kebaikan dulu, pembiasaan itu, harapannya ketika fase lolosnya itu, pertandingan kedua itu, yaitu sakaratil maut itu, disitulah kita punya tabungan gol tandang tadi. Ngerti gak? Nah, lek diceritakno bola ini lah ngerti toh. Aku paham raimu yo bal panjenengan ya toh. Kayak seperti wasit. Begitu. Jadi apapun dari pembiasaan kita kalau baik, insya Allah harapan paling besar endingnya berakhir baik. Ngono lho, Cok. Ojo terus mbok sing fasihno iku kowe sego pecah pencuk tok wae ya to. Kayak di daerah tertentu itu kan ya, bahkan ucapan-ucapan itu tidak dianggap mesum ya toh, dianggap bahasa pergaulan lho Kak. Ojo
ya. Ojo, lek kadung pegel kaya ngono terus langsung istighfar sing banter. Kan mesti wong sing diistighfari banter kan melayu ya to. Astagfirullahaladzim. Sing turu-turu ya malah tangi ya. Wake. Ada teman saya itu lucu. Dia itu orangnya pendiam. Teman satu pondok zakat kan. Dia itu orang kota. Rumahnya di utaranya Pasar Besar Matahari. Kota banget pol. Iya toh. Kurang kota piye? Matahari lho. Matahari sing kobong lho. Saya lore ngono. Dia pemilik toko, salah satunya milik toko. Saya pernah nginep di rumahnya sekali. Dia punya toko sepatu ya keluarganya. Itu bocah mau meneng. Ora potongan kutho balas. Tampilane desa ganteng wong keturunan Maroko, ganteng wong. Tapi lugunya ngalah-ngalahi wong gunung, dudu wong desa maneh, wong gunung. Wong alas-alas, wong mbuh lah pokoke. Duwe sipol. Saking desite sampai dhek gak iso mesu. Dadi lek dhek tepak wegel pol. Ngono ku lek biasa kan wong biasa to, sego pencuk lah, apa-apa gitu-gitu tuh ya. Dhek iku lek pegel biasa kok meneng tok. Tapi lek wegel nemen, dhek mesu iki ya apa sesal. Oh, gareng iki. Dadi wong diarani gareng. Weruwe. Gareng. Kalau dia sudah ngomong gareng itu sudah. Itu meso paling tinggi bagi dia sudah. Nah karena mungkin Allah ya yang menentukan. Jadi kita akrab satu kelas sama dia itu, satu angkatan. Karena memang dia itu tidak bakal jadi orang kota. Delala rapi karo wong gunung akhirnya. Karo wong apel gading. Dengan sifatnya yang lugu, akhirnya dia nggak perlu beradaptasi ketika ke daerah pedalaman, ya toh? Karena sudah cocok ya toh? Sak gayanya, sak pembawaannya kan akhirnya nggak amat aja jelas wes, bisa santai begitu. Si gareng tadi itu. Jadi ingat ya, mulai nanti kita mulai belajar sholat qobliyatas subhi. Semono. Siapa tahu itu menjadi salah satu sababun min asbabil futuh. Menjadi salah satu sebab dari sebab-sebab terbukanya hati. Percuma kamu pinter toleh, hatimu gak dibuka percuma. Para maling, para koruptor itu wong goblok iku rek. Sing korupsi triliunan itu, waduh sing doktor, ono sing profesor, ya toh. Dudu wong goblok ku kabeh wong pinter itu. Tapi karena hatinya tidak dibuka, nyolong sini ya. Kan mendingan awakmu. Paling banter ya ngedit rokoke kancane, paling ya to. Kowe kan ngomong, "Nah, sepurane ya tak kira rokokku sering." Wonge teko. Ono, teko hadir. Karena sing ngaku kabeh tadi kan. Baik, itu saja yang bisa sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.